you doing? Malaysia! And I loved being in Malaysia and Malaysia dah mendunia guys. Officially Malaysia dah masuk dalam MCU dan ada seorang superhero ni, dia dilahirkan dekat Malaysia tau. Terutama setelah beberapa screening digelar di berbagai kota di Amerika Serikat dan bahkan di Indonesia. Lo tahu nggak, Indonesia itu hampir aja jadi lokasi syuting film terbaru Marvel, tapi dibatalin. Thunderbolts hampir aja syuting di Indonesia. Enggak, kalian nggak salah denger. Malaysia mendunia sampai salah kaprah dari TikToker Indonesia yang bilang itu katanya syuting di Indonesia. Padahal jelas-jelas itu di Menara 118 di Malaysia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ya, geng ya. Banyak daripada TikToker Indonesia yang kepanasan, geng. Pasalnya apa? Pasal Marvel lancar The Making Film Thunderbolts di Menara Merdeka 118. Cetuslah game perdebatan di situ antara netizen Malaysia dan netizen Indonesia. Namun netizen Malaysia tentunya bangga ya, geng ya. Karena kenapa? Karena Malaysia akan semakin mendunia dan semakin dikenal dunia kayak gitu ya, geng ya. Ya banyaklah, geng, daripada TikToker ini membuat statement katanya hampir saja Marvel membuat film di Indonesia. Namun sayangnya di negara kita nggak ada seperti di negara Malaysia. Kira-kira nggak ada di negara Malaysia tuh apa yang tidak bisa di negara kita ada kayak gitu ya, geng ya. Apa penyebabnya kok malah Marvel ini memilih Malaysia? Wah, lagi-lagi milih Malaysia. Kenapa tidak dengan Indonesia? Wah, sedih tentunya ya, geng ya. Oke, geng. Kita simak dulu videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. At the beginning, Jake This asked me, movie, do bro. you like heights? I was like, I love heights. We wanted to give the This beginning is of the my movie number a little one more Marvel weight and movie a little this bit year. more surprise and up the stakes. So we decide we're going to go to Kuala Lumpur and go to the second tallest building on the planet and literally put Florence Pugh on the edge. That's not CG. Let's do it. Yay, okay. That's not I've been CG. excited about this since I read the first page of the script. Disney Health and Safety just said no, and that's a very reasonable thing to say. It's not a zero-risk thing to attempt. And it's only because she believed in it so much, she took it upon herself I to love elevate her. it because I she love trusts our amazing team. This rig behind us is the result of an incredible stunt team, which is really from the beginning set out to do something unlike anything we've ever done before. So this allows us to descend Florence Oh my herself off God. the second tallest building in the world. Rolling cameras. All cameras feeding. Copy. My palms are sweaty. She's insane. All right, ladies and gentlemen, say goodbye to the 120th floor or whatever. I We love shot it. Florence jumping off of that building in the morning and then went to another street and just blew up an entire floor of a building in the Whoa, afternoon. that was real? Background and action. Okay. Assignment is... Oh, wait, hang on. Assignment is complete. God damn. Blow up a building. That's insane. What else can we do? This is so much. This is so different from normal Marvel movies. I can't wait. I need it. How you doing, Malaysia? Oh my god, I had such an amazing time in Malaysia. We were there for only a few days and we rehearsed it on one day and then shot it on another day. And I'd been so gung-ho the whole shooting experience about like, oh yeah, we're gonna go up there and we're gonna jump off. And then when we finally got go ahead, I was like, oh shit, now I need to process jumping off that building. Ready, and 3, 2, 1, go!
I had this relationship with the building for the few days that I was there, where I would just be like having internal conversations and just like really coming at peace with what I was about to do. And it was a mad experience. I loved it. And I loved being in Malaysia, and I really want to come back and actually spend more time there because the food was insane. I'd need to learn some of the best dishes, but I will 100% try and do something on Cooking with Flo with a Malaysian dish. Malaysia dah mendunia guys. Officially Malaysia dah masuk dalam MCU dan ada seorang superhero ni, dia dilahirkan dekat Malaysia tau dalam MCU ni. Korang nak tahu siapa? Korang kena tengok Thunderbolts ni. Okay, aku dah tengok filem Thunderbolts semalam ni dan serius. Boom gila guys. Ni merupakan filem Marvel yang terbaik selepas aku tengok Endgame. Boleh dikatakan sama level lah dengan GOTG 3 tu. Dan serius, aku puas hati gila filem ni pada awal sampai habis. Tapi adakah filem ni berbaloi untuk korang tonton dekat wayang dan dekat IMAX? Of course berbaloi. Okay, filem Thunderbolts ni mengisah tentang macam mana semua penjahat-penjahat dalam filem-filem Marvel sebelum ni, macam Yelena, Red Guardian, Ghost, Bucky, John Walker, dorang semua ni bergabung dalam satu tim tau, dipanggil Thunderbolts ni. Dan dorang ni bekerja di bawah Valentina Allegra de Fonte. Dia ni macam Nick Fury jugalah yang kumpulkan semua anti-anti hero ni untuk jadi satu tim Thunderbolts tu. Dan dorang semua ni diarahkan untuk buat satu misi terakhir untuk dorang bebas daripada kesalahan-kesalahan lampau dorang ni. Kat situlah dorang jumpa dengan seorang lelaki iaitu Bob. Semua orang aku rasa dah tahu Bob tu sentry. So, apa yang berlaku lepas pada tu memang boom guys. Okay, apa yang aku best dalam filem Thunderbolts ni? First kali, aku suka betul dekat karakter sentry ni. Si Bob ni macam mana dia jadi watak sentry tu, dia bawa watak tu. Dan bila ditukar jadi sentry tu, vibe dia macam korang tengok Superman tau. Macam mula-mula dia dapat power tu, gila serius power guys. Dan aku suka macam mana chemistry antara anti-anti hero ni. Diorang buat satu tim, tapi itulah dengan lawak-lawak humor dia, dengan perangai diorang seorang-seorang ni nak jaga. Dia macam vibe-vibe korang tengok filem First Avenger tau. Avenger yang pertama tu, macam tu lah korang tengok filem Thunderbolts ni. Cuma dalam versi yang lawak, dalam versi yang agak nakal dan entah apa-apa gitu. Tapi fun, serius guys. Dan CGI dalam filem ni juga memang cantik macam ginilah. Cuma adalah beberapa part tu macam nampak agak kurang, tapi still wow. Dan dari segi fighting scene apa semua just nice je, everything just nice, smooth je. Cumanya apa yang aku kurang puas hati dalam filem ni, bila dia tunjuk fighting scene si Sentry tu, dia macam tak puas tau. Nak cakap powernya Sentry ni, kita rasa tak puas tengok sebab sikit sangat scene dia. Aku rasa nak lebih lagi tengok fighting scene dia, macam mana Sentry bawa, macam mana dia fight. Aku rasa nak lebih lagi tau. Dan dalam ni juga banyak lah yang dia explain pasal apa yang berlaku dalam MCU ni, yang connect dengan filem-filem yang sebelum ni. By the way, korang semua kena tunggu sampai habis semua kredit tu. Post credit scene tu memang macam gini. Satu hall akan melompat dan terkejut tau. So, rating aku untuk filem Thunderbolts ni, aku boleh bagi 9/10 guys. Komen kat bawah ni, apa kata korang pasal filem Thunderbolts ni kalau korang dah tonton. Okay? Jap. By the way, jangan komen spoiler. Lagi-lagi negara Malaysia menjadi pilihan dari filem Marvel ya geng ya. Wah, lagi-lagi Malaysia akan mendunia, akan booming nih geng. Karena kenapa? Karena movie yang terbaik dari Marvel hanya movie ini geng. Apakah karena syuting di menara tertinggi nomor 2 di dunia yang berada di negara Malaysia? Oh, inilah geng, saat Malaysia mendunia, banyak netizen kita, netizen Indonesia yang tidak terima hakikatnya itu. Dan banyak juga influencer ataupun TikToker Indonesia mungkin yang kepanasan geng. Kenapa sih tidak syuting di Indonesia saja? Kayak gitu, kenapa tidak syuting di Indonesia? Kenapa Marvel malah lebih memilih Malaysia syutingnya? Ya, Ikinya sebut di sini, menurut Ikinya, menurut pandang Ikinya, kenapa Marvel lebih memilih negara Malaysia, geng ya. Satu, mungkin banyak ormasnya juga di negara kita, pungli dan lain sebagainya. Mungkin takut dari segi itu juga ya, geng ya. Oke, geng, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi pasal katanya mau syuting di negara Indonesia, namun tidak jadi. Ya, pasal apa ya? Pasal yang tadi Ikinya ucapkan itu, geng. Marvel lancar the making film Thunderbolt di Menara Merdeka. Sepertinya biasa netizen Malaysia dan Indonesia persis adik-beradik tidak salah, sehingga tidak bertengkar. Waduh, malah klip yang dinyatakan oleh Marvel komentar
habisin pada kedua. Thunderbolts katanya jadi salah satu film terbaiknya Marvel, cuy. Film ini disebut-sebut akan jadi titik balik Marvel Studios dalam beberapa tahun terakhir. Antusiasme orang-orang terhadap Thunderbolts bener-bener gila, cuy. Terutama setelah beberapa screening digelar di berbagai kota di Amerika Serikat dan bahkan di Indonesia. Reaksi awal yang muncul pun penuh pujian, bahkan disebut sebagai salah satu proyek paling segar dari Marvel sejak lama. Film ini juga mendapat banyak ulasan positif dari kritikus film di media sosial, cuy. Mereka menyebut film ini sebagai salah satu film terbaik Marvel selama bertahun-tahun. Katanya Thunderbolts ini punya plot yang padat, kejutan yang besar, acting yang luar biasa, dan ending yang bikin penasaran, cuy. Terus ada bocoran sedikit juga, katanya Thunderbolts ini akan memainkan peran penting di film Avengers Doomsday nanti. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa Marvel siap kembali ke puncaknya setelah beberapa fase yang dianggap lesu. Film ini benar-benar hadir sebagai angin segar di MCU, cuy. So, for your information, Thunderbolts bukan cerita tentang superhero. Film ini mengisahkan sekelompok tim anti-hero dengan kekuatan fisik masing-masing untuk memerangi penjahat. Tim anti-hero ini dipaksa bekerja sama dalam sebuah misi berbahaya setelah terjebak dalam jebakan memetongkan yang dirancang oleh Valentina Allegra de Fontaine. Tim anti-hero ini sendiri terdiri dari Yelena Belova, Bucky Barnes alias Winter Soldier, Red Guardian, Ghost, Taskmaster, dan US Agent atau John Walker. So, buat kalian penggemar MCU, ini adalah tontonan wajib yang akan memuaskan rasa penasaran dan antusiasme untuk petualangan Marvel berikutnya. Film Thunderbolts akan segera tayang di bioskop tanah air pada 30 April mendatang. Siapa nih yang udah gak sabar pengen nonton filmnya? Coba absen di kolom komentar. Lo tahu nggak, Indonesia itu hampir aja jadi lokasi syuting film terbaru Marvel, tapi dibatalin. Tahu lah ya ini film apa? Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut tentang ini, gue habis lihat reaction orang-orang yang udah nonton duluan film Thunderbolts di Indonesia. Dan gue juga udah baca review orang-orang yang udah nonton duluan film ini, ternyata filmnya katanya bagus banget. Makin penasaran nih, gak sabar gue besok nonton film ini di bioskop. Ngelanjutin yang tadi ya, jadi gini, film Thunderbolts MCU itu seharusnya syuting di Indonesia, kata sutradaranya. Tapi tiba-tiba dipindahin ke Menara 118, menara kedua tertinggi di dunia, yang mana itu ada di Malaysia, Kuala Lumpur. Kenapa tuh kira-kira? Ternyata karena Kevin Feige pengen film Thunderbolts ini kelihatan serealistis mungkin. Makanya mereka mencari lokasi yang epic buat adegan gilanya Thunderbolts. Nah, Thunderbolts sendiri ceritanya tentang sekelompok pahlawan gagal kayak Winter Soldier, Yelena, Red Guardian, Ghost, Taskmaster, dan John Walker. Mereka ini dikumpulin untuk ngeberesin proyek eksperimen manusia super yang katanya kekuatannya bisa ngalahin Avengers. Yang bikin penasaran, di materi promonya mereka nulis The Avengers are not available. Buset, kemana tuh para Avengers sampai dunia harus ngandelin si Thunderbolts ini? Masalahnya ada rumor juga nih, Thunderbolts bakal jadi jembatan penting ke film Avengers Doomsday. Apakah ini awal dari perang antar universe yang besar banget itu? Pokoknya kalian tonton aja filmnya. Bakal tayang reguler di Indonesia tanggal 30 April, 2 hari lebih awal daripada di Amerika. Kalau mau makin nyambung pas nonton, jangan lupa rewatch film pendukungnya kayak Black Widow, Hawkeye, The Falcon and the Winter Soldier, Ant-Man and the Wasp, dan Black Panther Wakanda Forever. Gue saranin book tiketnya dari sekarang dan jangan lupa ajak temen dan pacar kalian buat nonton. Thunderbolts hampir aja syuting di Indonesia. Enggak, kalian gak salah denger. Tepatnya untuk adegan ikonik ini nih, waktu Florence Pugh loncat dari menara gedung tertinggi kedua di dunia. Ini berdasarkan dari media kumparan yang langsung wawancara sama sutradaranya Jake Schreier. Kalau Indonesia itu sebenarnya jadi salah satu yang masuk pertimbangan untuk dijadiin tempat lokasi syuting mereka. Tapi akhirnya gak jadi karena menara yang ada di Indonesia itu ternyata masih kalah tinggi dari Menara Merdeka 118 di Malaysia yang ketinggiannya sampai 679 meter. Selisih ini tuh tinggi banget, bahkan jadi menara tertinggi kedua di dunia. Dan gilanya lagi Florence Pugh bener-bener totalitas banget gak pakai stuntman buat adegan ini. Bahkan ya saking tingginya menara Malaysia ini, Florence Pugh tuh sampai ketiduran 3 jam setelah ngelakuin adegan ini gitu. Karena ya kena lah ya efeknya ke otaknya. Tapi pada akhirnya keberanian dari Florence Pugh ini berhasil bikin adegan ini tuh jadi salah satu yang ikonik di film Thunderbolts. BTW kalian penasaran gak kira-kira menara Indonesia mana ya yang tadinya mau dijadiin buat tempat lokasi syuting Thunderbolts? Malaysia mendunia sampai salah kaprah dari TikToker Indonesia yang bilang itu katanya syuting di Indonesia. Padahal jelas-jelas itu di Menara 118 di Malaysia, geng. Ya pastinya banyak orang-orang kita yang sakit hati dengan Marvel ini, geng, kayak gitu, yang
pasal Marvel ini kenapa sih tidak di Indonesia saja kan? Kan rakyat Indonesia banyak. Kalau syuting di Indonesia, mungkin apa namanya Indonesia di mata dunia akan ya akan banyak juga lah. Wah, ini Indonesia seperti ini dan lain sebagainya. Ya mungkin dia ya faktornya juga mungkin karena tinggi dan faktornya juga karena di Indonesia mungkin dengan isu-isu yang banyaknya ormas dan pungli dan lain sebagainya. Wah, ini juga yang membuat faktor para investor atau para pembuat film itu takut untuk mempromosikan negara kita, geng. Jadinya kita kalah dengan negara Malaysia. Lagi-lagi kalah dengan negara Malaysia. Lagi-lagi kita tersaingi dengan negara Malaysia. Kapan sih kita sama dengan negara Malaysia? Gak usah negara barat, Australia, apalah Amerika, apalah lagi Rusia, Jerman, apalah itu. Udah jauh, geng. Apa yang bisa kita cerminkannya negara Malaysia, jiran kita. Itu pun jauh dengan mereka. Apalagi dengan US, dengan UK, dengan Jerman, dengan apalagi dan lain sebagainya lah kayak gitu. Itu jauh, geng. Jadi dari sekarang kita ubah mindset kita dan mentality kita supaya kita banyak negara kita dikenal oleh negara luar, bukan tentang kekonyolan kita, keegoan kita, bukan dari segi SDM kita rendah. Jangan gitu, geng. Mari kita ubah mindset kita, geng, ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, dan share-nya. So, apa-apa benar silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye.